Oke teman-teman, sebelum jalan jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share ya. Oke, kita pergi dulu. Bye-bye. Emang ada? Halo, selamat sore Sobat Masal. Balik lagi bersama saya Faisal. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai segmen yaitu Nurseri Bercerita. Saya ingin mengajak ke tempat salah satu Nurseri, yaitu adanya di Regensi. Lebih tepatnya nanti kita lihat aja siapa orangnya. Tuh. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita ikuti. Tapi sebelum kita ikuti nih, kita telepon dulu nih orangnya nih, ada di tempat atau tidak. Coba kita telepon dulu ya. Coba diangkat kayak orang sibuk banget, bro. Halo, halo, assalamualaikum. Iya mbak, ada ininya, Bang Ajis ya? Gue baru tidur, belum bangun. Masih lama nggak bangunnya? Oh, masih lama ya? Bilang aja, ini Faisal mau ngomong. Mau apa? Mau ngomong. Penting apa enggak? Penting banget. Iya. Iya, bilang penting banget ya, soalnya ada orderan. Iya, ada orderan butuh pohon. Halo? Iya, Mau ngomong sama Bang Ajis? boleh. Kalau aku bangunin dulu ya. Oh, boleh bangunin dulu ya? Iya. Ya udah, ntar atau saya telepon lagi. Nanti saya main aja langsung sana, dah nggak apa-apa. Itu takutnya masih capek dia. Oh Iya. iya. Ya bilang sama Bang Ajis ya, ada saya penting ada orderan. Bilang 1000 pohon, ada suksom nggak, tanyain 1000 pohon. Nggak ada sih. Nggak, dia kali aja di tempat importirnya ada. Kemarin sih bilang ada. Iya, bilang 1000 pohon ya ke dia. Suksom 1000 pohon sama pink Catherine 500 batang. Oke. Oke. Udah sampaiin ya. Iya. Ya, bilang dari Faisal. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Aduh, dosa apa lagi gua nih. Gak apa-apa lah, sekali kita kerjain orang. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita main ke tempat Bang Ajis tuh yang tadi kita telepon, sebelum kita ngenalin Nurseri orang lain, kita harus kenalin dulu Nurseri kita sendiri. Untuk gambaran lebih lanjutnya lagi, ini kayak seperti di belakang saya ini ada foto-foto dulu bekas bapak saya nurunin pohon dari Thailand gitu. Jadi ada orang besar di belakang saya gitu yang mendampingi saya. Aduh, terharu gua. Ya intinya begitulah. Jadi di belakang saya ini ada orang-orang hebat gitu yang mendampingi saya. Udah, nanti ada satu video nanti saya bakal buat tentang awal mulanya Nurseri kita terbangun, dari mulai kecil sampai besar. Jadi suatu apa ya namanya, Nurseri ini terbentuk melalui sebuah proses yang panjang gitu. Enggak langsung kita punya Nurseri gede, enggak. Kita melalui proses yang dari kecil sampai besar, dari pahit sampai senang. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita bakal bikin video tentang Nurseri kita sendiri di satu video. Nah, Sobat Masal, sebelum kita jalan nih, ini jadi nanti kalau ada yang mau ke Amelia Garden nggak bawa uang tunai, sekedar informasi aja, kita juga menyediakan kartu debit, apa namanya? Debit. Mesin debit ya? Ya, mesin debit. Kita juga ada apa ya tuh, scan barcode. Kita juga ada m-banking, khususnya BCA ya, gitu. Tapi di sini juga bisa pakai kartu apa aja, bisa Mandiri, bisa BRI dan lain-lain dah gitu. Intinya seperti itu sih, gitu. Dan nanti untuk lebih lanjutnya lagi, ikutin videonya sampai habis.
Halo. Udah bangun? Itu HP yang satunya aja. Oh, HP yang satunya. Oh ya udah, coba saya telepon yang satu ya. Makasih ya. Oke. Nomor banyak banget sih Ajis. Buset. Sibuk bener kayak ini orang. Oke. Mau nyaut gua nggak pakai telepon. Iya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Di mana bro? Di toko. Gua ada pesanan nih bro. Suksom 1000. Ada gak? Ada gak? Ada, cuma harganya udah tinggi. Harganya berapa bro? Dari sana udah. Kalau Pink Catherine? Iya. Catherine. Gua mau ada pesanan Pink Catherine 500 batang sih. Sama Suksom 1000 batang. Harganya masuk segitu. Coba ntar gua masukin ya. Ini gua ke tempat lu dulu dah, ya biar enak ya. Ya udah, iya. Boleh gak nih gua ke tempat lu? Hah? Boleh gak gua main ke tempat lu nih? Apa boleh? Ya lu kan biasanya kagak ada tempat bro, sibuk. Kayaknya orderan lagi banyak banget bro. Apaan? Kayaknya orderan lagi banyak banget lu. Apaan? Udah. Ya udah, kalau berarti belum sibuk nih, gua kemain dah ke tempat lu nih. Takutnya sibuk bro. Ya. Malum, Ajis Nursery kan. Hah? Ya udah deh, gua udah dekat rumah lu nih, dekat kios lu. Iya. Ya udah lanjut aja, ntar kita ke tempatnya. Sobat Masal, kita udah nyampe di tempat Ajis Nursery ini. Alamatnya nih, teman-teman. Nih di Jalan Majelis Taklim Al Ikhlas, depan Komplek Geraha Bunga, Pondok Kacang Barat. Ini nomor WA-nya, ini nama nursery-nya nih. Aglonema Nursery. Ayo lanjut aja. Assalamualaikum Bang Ajis. Salam. Woi. Pasang dulu dong. Apaan nih? Ini mic. Mic. Katanya ada pesanan kok bawanya mic. Oh iya ada pesanan. Kampret tuh. Gue mesen 1000 batang ada gak? Batang apaan? 1000 batang. Batang ganyong. Batang Suksom. Oh, kirain batang ganyong. Lah batang ganyong banyak. Ntar gue cariin. Jadi gini Bang Ajis, Apaan? gue main kesini ada segmen ya? Bro ya? Segmen namanya Nursery Bercerita. Asik. Nursery Bercerita. Ada royaltinya dong? Hah? Ada royaltinya dong? Jangan dong bro. Jadi nanti gue mau tanya-tanya tentang seputar nursery ya, nursery Bang Ajis. Gitu. Oke. Boleh. Jadi terbentuknya nanti gimana, nanti kita tanya-tanya gitu. Nah. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita masuk ke dalam sesi pertanyaan jawab ya. Nah, Sobat Masal, gue udah bersama Bang Ajis nih. Ngopi dulu lah, ngopi. Iya. Ngopi biar enak. Nah, Selaku pemilik dari Ajis Nursery ya? Ajis Aglonema Nursery. Jadi gue tuh sama Ajis itu mempunyai cerita gitu. Dari awal gue jualan Aglonema dari pertama kali, kalau nggak salah awal pandemi. PSBB ya? PSBB ya? Iya. Iya. Itu sebelum gua kenal Bang Ajis, bapak gua ya? Ya. Jangan karena itu bapak gua. Kanda. Oh iya, bapak saya Pak Kanda ya. Nah, Iya. ada. Jadi dia udah sering main ya ke sini ya? Main. Ngobrol-ngobrol lebih dulu, udah kenal.
dan segala macem. Kalau nggak salah ada tuh ya, kalau dia balik malam sering main ke tempat Ajis gitu. Ya jam 1, jam 2 itu baru 1 balik. jam 2 ya. Ya bapak gua sih termasuk selon juga kalau balik malam-malam Iya. terus. Pagi gitu. Jadi pas rame Ajis memang Ajis itu udah lama ya Bang Ajis ya? Udah lumayan lama. Udah dari tahun berapa Bang? Kalau main aglonya itu dari tahun 2013-an. 2013. Iya. Tapi kalau di sini tuh baru 2 tahunan lah. Baru 2 tahun. Nah ya, yang pas awal pandemi itu kan suatu hari gua diajak ke tempat lu Bang ya. Ya, lu tuh dulu lagi rame-rame nyimporan ya? Iya, nyimporan tuh. Pas awal tahun kemarin ya? Yang lagi rame-ramenya? Ya, awal tahun. Ya, awal tahun. Jadi sebelum gua gua terjun di dunia tanaman ini, sebelum gua dikenalin sama orang tua gua, orang-orang besar nih ya, importir ya. Importir. Jadi gua diajarin sama orang tua gua ke salah satu nursery, yaitu orang pertamanya yang gua diajarin itu Bang Ajis. Gua datengin, gua diajarin, disuruh datang ke Bang Ajis, suruh ngambil pohon ke Bang Ajis dulu sebelum dikenalin ke importir gitu. Ceritanya gitu Bang Ajis ya? Iya. Ya, jadi Bang Ajis ini orang yang apa ibarat kata ya, yang salah satu ngajarin gue lah tentang aglonema juga. Guru dong, guru. Suhu gitu. Dulu mah tempatnya nggak selebar ini tempatnya. Dulu Enggak. setengahnya ini ya? Cuma 6 kali 15. 6 kali 15 gitu. Dan berhubung jalannya waktu, kan tanaman aglonema kan rame tuh, Ya. segala macam. Nah, di situ tuh Bang Ajis mulai lebarin sayap tuh, mengepakkan sayap. Ya. Ya. Apa aja yang dibeli Bang Ajis? Aduh, udah banyak dah. Coba lah disebutin Dari daun, lah, harus disebutin. Ada mobil. Terus motor. Kios tadinya kecil nih jadi besar ya? Kios dari kecil dari besar. Iya, Jadi, motor. motor. Bini nambah lagi nggak bini? Bini enggak lah, satu Oh, aja. bini nggak nambah. Tapi tempatnya lumayan, sudah besar banget nih. Lumayan Bisa. lah. Kalau gue lihat udah 3 kali lipat dari pas pertama kali gue datang ke sini gitu. Jadi Bang Ajis ini ya ibarat kata dia guru gue juga lah dalam belajar tentang aglonema gitu. Dia ada jasanya ke gue. Dulu Jasanya? dia punya barang dulu punya barang ke gue minta barang ke dia, dan begitu pun sebaliknya karena kita sama-sama pedagang. Pedagang ini punya pohon ini, kita butuh pohon ini, kita beli sama pedagang ini, dan kalau pedagang ini nggak punya pohon itu, kita ada, dia beli ke kita gitu. Iya, betul. Ya, paket bro. Nah, gue mau nanya Bang Ajis, Ya. sebelum Bang Ajis kan dagang pohon nih, sebelumnya profesinya apaan? Banyak banget ya. Apa tuh? Dari pertama saya ke sini nih, Iya, itu cuci mobil. cuci mobil. Cuci mobil tuh cuci mobil angkot. Cuci mobil Nah, angkot. yang satunya itu kalau nggak salah 12.000. Dan saya kebagian tuh satu mobil cuma 1.500. Oh, berarti persentase ya? Persentase. Bagi hasil ya? Bagi hasil. Iya. Cuma saya dapatnya cuma berapa kan, karena dibagi dua kan. Iya, dibagi dua. Satu mobil 3.000, Iya. tapi dibagi dua, berarti cuma 1.500. Itu di awal tahun 2011. Itu udah awal tahun 2011. Terus abis itu narik ya, kalau nggak salah gue sempat dengar habis narik itu angkot saya ya. narik angkot, karena di situ kan saya sebenarnya belajar, karena saya nggak punya ibaratnya Iya. basicnya dari bawah kan. Iya, betul. Orang tua nggak punya apa-apa, Iya. saya juga nggak punya apa-apa. Pertama saya pingin bisa mobil doang sebenarnya tuh. Jadi 1.500 satu mobil itu saya jalanin. Semalam tuh paling dapatnya 10 mobil, 12.000. Oh, lu tuh udah selama masa itu lu tekunin tuh ya. Tekenin, yang penting gue bisa mobil, intinya gitu doang. Habis itu lu narik angkot ya. Habis itu saya bisa mobil, saya narik angkot. Narik angkot. Ya karena orang nggak punya kan, yang penting gratis dapatnya kan. Yang penting gratis, gue bisa gitu. narik angkot selama kayaknya setengah tahun lah, setengah tahun narik angkot. Karena hasilnya kurang memuaskan lah. Iya. Karena saya juga jiwa usaha sebenarnya. Betul. Nah, jadi nggak suka lah kalau ibaratnya Diatur orang. diatur orang, terus Penghasilannya harus juga penghasilannya kurang maksimal ya. memuaskan. Nah, habis itu juga nggak langsung kerja enak. Nggak kerja. Itu berarti dari steam cuci mobil, naik ke narik angkot, Habis terus itu turun lagi ke gua kira beca. habis itu bandar angkot. Oh, iya. Oh, beda.
Oh, tapi itu pengennya gitu. Kan namanya kan hidup kan berproses. Gua kira tuh dari cuci mobil, narik angkot, habis itu bantar angkot. Nah, harusnya ternyata gitu enggak. ya. Ternyata enggak. Ternyata Tuhan berkata lain, Oh, asik. berarti Tuhan belum sayang sama lu, bro. Saya suruh belajar lagi lah. Suruh belajar lagi. Nah, itu saya becak. Oh, narik beca. Narik beca. Narik beca. Narik beca itu juga saya jadi kena karena saya nggak bisa nariknya. Saya jadi kena becanya kuli panggul. Beca yang digoes Iya, atau digoes. Oh, digoes. Nah, saya jadi kuli panggulnya. Kuli panggulnya. Ibaratnya ngambilin di tempat di toko mana, saya panggul ke beca, habis beca dilempar ke mobil. Gitu. Oh, di pasar-pasar ya? Di pasar-pasar. Kebetulan di pasar induk. Nah, setelah itu Setelah ya. itu saya ada teman nawarin suruh kerja di filter kabin. Filter kabin. Heeh. Itu tahun 2011 ya? Itu tahun 2012-an. 2012-an. 2012. Nah, karena saya kerja kan nggak lama, itu cuma 3 bulan kayaknya tuh di filter kabin. Oh, lu waktu itu nyobain kerja di bagian itu. Di bagian itu filter kabin. Nah, itu pertama produksi. Karena produksi udah bisa, terlalu bisa kayaknya karena saya iya, udah mahir ya? Udah mahir banget. Baru belajar bentaran udah mahir ya? Udah mahir. Nah, sama teman-teman di situ tuh dicela. Oh ya, dan sebagainya lah. Ya, penghasilan terlalu banyak. Oh, iya. Nah, gua karena itu di situ kan berarti apa ya? Perpis sih. Oh, perpis. Perpis. Oh, lu berarti waktu itu lu jago jualan di situ? Saya bikin. Di situ saya bikin. Nah, situ hampir tak garap saya semua. Oh, berarti banyak yang kurang senang. Kurang senang. Nah, gue dilempar dari situ, suruh jadi kurir. Oh, jadi kurir. Jadi kurir. Oh, yang sama temen lu ya, Mas Bagus ya? Belum. belum. Masih di filter kabin juga tuh jadi kurir. Muter-muter Jakarta dah. Saya juga pengen tahu kan Jakarta seperti apa gitu. Ya udah, yang penting gue dibayar sambil gue jalan-jalan. Waktu itu juga gue demen motor kan. Betul. Jalan-jalan enak. Nah, habis itu saya keluar lagi, saya nganggur lagi, biasa baliknya ke becak. Nah, habis itu kita becak lagi. Iya, berarti prosesnya lama banget ya, Bang? Lama ya, hampir 3 tahunan lah, berarti dari 11, 12 ke 13. 3 tahun berarti ya? 3 tahunan. 3 tahun ibarat kata orang sakit banget tuh ya. Sakit. Parah. Ibarat kata orang udah jatuh ketiban tangga ya. Itu parah banget. Dan waktu itu saya juga masih bujang karena di kampung SMA. Saya itu udah mulai berbisnis, tapi saya pinjam uang, gagal. Saya masih bujang itu udah punya utang 12 juta kalau nggak salah. Bujang itu. Haji bujang. Saya berarti bujang itu udah minus. Bujang udah minus. Berarti minus itu punya utang ya? Punya utang. Karena saya pengen bangun usaha sendiri, tapi ternyata belum bisa. Ya itu buat belajaran saya lah sebenarnya. Iya, karena kita kan melalui proses, Bang Ajis. Betul. Nggak mungkin kita langsung besar tanpa ada proses kecil kan? Iya, betul. Begitu. Nggak mungkin tuh tiba-tiba kita senang ya tanpa kita harus susah dulu ya kan. Betul. Kecuali beda kalau kita lahirnya anak kolam merat. Nah, itu beda. Darah biru ya kan? Darah biru, Bro ya? Darah biru ya. Kaum borjois ya? Borjois. Gitu. Lalu dari situ lu langsung dagang aglonema apa gimana? Enggak, dari itu saya diajak teman lagi suruh jadi kurir di Biro Jasa. Di Biro Jasa. Nah, salah satu Biro Jasa di situ saya jadi kurir. Nah, kebetulan bos Biro Jasa itu dia main kembang. Oh, berarti lu ketemu orang Biro Jasanya, bosnya suka kembang. Nah, dia berarti punya nursery. Dia punya nursery sekaligus punya Biro Jasa. Iya, sekaligus punya Biro Jasa. Oke. Terus nah, habis saya suruh tidur karena saya ngontrak, gajinya dikit kan. Sama bos saya bilang, "Udah tidur di toko aja, di nursery." Tidur di toko dia? Di nursery aja. Nah, di situ saya pertama itu belum ada online karena kita baru ada HP paling cakep itu BB kan. Oh iya, BlackBerry Messenger. Itu. Tukeran pin, Bro. Tukeran pin. Kalau dia mah pinnya buat usaha, kalau mah buat cewek, Bro. Beda sama dia. Tukeran pin itu juga HP dari Biro Jasa itu. Jadi apa namanya? Inventaris ya. Oh, inventaris. Oh, HP kantor di HP kantor, ya dipinjam. Tapi jadi jual, Bro. Ya enggak lah, dijual. terus Inventaris dari toko. Nah, saya yang nungguin di toko itu saya tanya, ini penjualannya gimana? Ini kan lagi rame Facebook. Coba dah lu posting di Facebook gitu. Oh, lu waktu itu nyoba posting di Facebook? Saya nyoba tuh posting di Facebook. Ya pertama sekali 2 kali pas susah. Sampai 3 bulan kayaknya saya posting doang. Posting doang. Itu belum punya nursery?
Belum, itu ya masih jadi kurir. Jadi saya ngurir paginya, Oh, second job. Jadi, Iya. kerjaan utamanya kurir, kurir, keduanya posting. Nah, ya jadi broker lah. Kalau sekarang, kalau dulu sebutan bocah online. Kalau di tempat gua bocah online. Kalau dulu sebutannya tuh bukan broker, calo. Oh, calo. Maklar. Maklar. Maklar aglo. Maklar aglo tuh. Kalau kata petani, pedagang itu kandangnya banyak, atau kebunnya banyak. Iya, di mana aja. ditembrokin. Bener, Kacau. Jadi itu petani yang pedagang ya, yang menang pedagang. Pedagang. Iya. Dia nggak perlu nungguin. Iya. Kalau petani kan nungguin lama banget tuh. Iya. Kalau pedagang kan dia kebunnya banyak. Temprok sana, temprok sini. Di sini ada, ke sini, di sini nggak ada. Sono. Kalau petani kalau belum siap panen dia gigit jari. Apa yang mau dijual? Kalau pedagang kan puasa. apa aja ada. Puasa Udah. aja tuh. Jangan buka pabrikan. lanjut. Tapi emang saling membutuhkan lah Ya. petani sama pedagang. Nggak bisa Gitu. langsung petani jual ke konsumen. Memang udah ada apa? Faknya masing-masing. Apa namanya dah? Tingkatannya ya? Dari petani ke penjual ya, terus ke pemakai ya, konsumen. Ya ada fak-faknya masing-masing Iya. lah. Gitu. Terus gimana ceritanya nih bisa beli kios? Nah itu abis itu ini dulu lanjutin kan, lanjutin, sampai selesai ya, dulu kan, biar enak, biar nggak salah paham asik. Iya udah. Ntar dikira gue nyolong lagi. Terus. Nah habis itu saya udah jadi broker, enaknya broker lah ya, jangan calo ya. Kalau Nah, calo terlalu kasar. Iya terlalu kasar ya, berarti broker. Dia kunin berarti dari 2013, 14, 15, 2016 tuh, 2016. Ada teman yang nawarin. Oh, nawarin tempat nawarin tempat. Enggak di sini. Itu belum di sini. Masih di Cipondo. Bro, iya. saya ada tempat, nggak ada yang lola. Itu tani. Oh, tani. Persisnya tani. Nah, saya juga demen tani. Oh, yang waktu itu lu ajak gua ya? Di Nah, Cipondo tani ya? sama jualan. Nah, saya tani sama jualan, di itu saya ngambil misalnya di tempat yang kemarin saya posting tuh. Itu saya keluar dari biro jasa, keluar. Nah, dari situ saya tani sambil jualan. Berjualan. Itu lu kan gua denger kan dulu kan ya lu kan gabung sama siapa pemain gede itu sekarang udah gede banget namanya. Nah itu yang ngajarin gua. Ya, Usro ya? Usro Nurseri Ya, itu Usro yang Nurseri. ngajarin gua lah. Ibaratnya nama-namanya, terus medianya. Ya semuanya lah dia yang ngajarin. Cara penjualannya, cara packingnya. Di Usro Nurseri. Oh, berarti dari Cipondo belum kenal Usro? Udah, itu udah kenal, itu udah bisa sih. Nah itu tadinya saya tahu di Nurserinya salah satu biro jasa itu. Nah Usro itu kan buka, nah saya belajarnya di situ juga. Nah yang ngajarin banyak di situ di Usro. Oh, berarti lu yang ngajar banyak tentang di Usro. Usro. Nah, habis itu saya ke Cipondo kalau nggak salah sampai cuma 3 bulan apa 4 bulan. Pindah langsung sini. 4 bulan ke Cipondo. Ya karena mau nikah, kan saya punya bonggolan tuh. Oh iya, bonggolan. Bonggolan saya jual, Buat nikah? Kalau nggak salah itu saya jual sampai 50 juta buat nikah. Buat nikah doang tuh? Iya, buat nikah 50 juta. Hebat. Saya habis, ya kan, bonggolnya habis, atasnya habis. Udah habis saya itu bingung mau ngapain lagi nih. Jadilah broker lagi. Oh, berarti ya yang penting kan ada jalan. Jadi broker, tapi Tuhan memberi lu jalan dengan cara tuh lu jual bonggol lu supaya buat nikah. Nikah, biayanya. betul. Ntar kalau gua nikah pakai apaan bro duitnya? Kalau gua nikah pakai duit apa? Judi bola. Ya, jangan pakai duit judi lah. Kali nanti ada yang mau endorse. Kalau kita mah ya jualan kembang tuh, nikah itu udah dari kembang tuh Iya, untuk nikah dari. Lu jangan kayak gua dong. Apaan? Gua tuh dari kecil sekolah lahir Anak kembang ya? dari lahir sekolah SD, SMP, SMA duitnya hasil kembang. Ayo kembang ya, berarti lu Sarjana anak pun kembang. juga hasil kembang gitu. Dari hasil duit daun Ya, berubah jadi betul. duit Ya, gitu. betul. Bener yang dikatakan kalau bayar pakai daun bener. Nah itu. Kita sekarang aja bayar mematahkan. pohon, mau beli motor pakai pohon bisa. Bisa. Ke teman-teman aja. Iya. Ya saya juga udah buktiin kemarin kan. Iya. Iya kan? Oh yang viral nih dia. Yang viral kan, Viral. tuh satu gue lihat jadi Gua lihat NMAX. tuh keren, Max. Jadi mobil, 2 gue lihat jadi mobil. Itu hasil aglo. Aglo. Hebatnya aglo, tukeran aglo doang, nggak tukeran pakai duit. Ya itu kan ibarat kata sepak terjang lu udah tinggi bro. Iya. Kalau yang baru-baru pemula ya kan jangan dilihat enaknya aja. Iya, itu prosesnya dulu lah. Prosesnya mah pahit. ya makan garam lah ibarat kata mah asin. Nah Bang Ajis, Ya. setelah lu terjun nih di bidang aglonema nih, ya kan,
hal apa nih yang membuat lu yakin nih, oh nih jalan lu memang Tuhan udah memberikan jalan kita nih melalui usaha ini gitu. Apa yang membuat lu yakin gitu, bro? Yang membuat saya yakin itu karena dia karena dia bukan bunga ya. Oh iya. Dia kan daun. Iya, daun. Nah, pikiran saya kan semakin banyak daun. Kalau daun kan jarang guguran. Oh iya. Kalau bunga kan musiman. Benar. Kalau dia kan terus aja. Nah, saya berpikir gitu. Kalau dari daun berarti dia nemu daun lagi, nambah duit, nambah duit dari daun lagi, nambah duit, gitu. Oh jadi walaupun di antar kita turun harganya turun, tapi kan dia daunnya nambah terus. Betul. Nggak ada Ya, walaupun kalau sekarang isunya kan aglo sudah mulai sepi segala macam, tapi kan kalau kita konsisten segala macam kan pasti nanti suatu saat kita akan memanen hasilnya, bro. Ya siap, kan udah ada di Qurannya juga ada, siapa yang mau menanam pasti dia akan panen, kan gitu. Nah, kita berpacu dari situ aja sih. Ya. Turun di tumbuhan kan enak, kita maksudnya refreshing terus. Nah, dia membutuhkan kita membutuhkan dia. Ya kadang-kadang kan? kita kalau mau lagi ada urusan masalah apalah itu suatu namanya kehidupan, kita ngeliat tanaman kan kita jadi relax lagi. Relax, benar. Benar. Ya kalau kita lagi puyeng juga kan malam-malam tuh kalau pusing gitu, kita banyak ngeliatin tanaman aja. Liatin tanaman seger, dia tumbuh dengan cakep gitulah. Kita udah seneng gitu loh. Walaupun lagi masalah-masalah aja juga hilang gitu loh. Walaupun lagi kusut nota ya. Iya, kusut nota mau apa ya, tapi kalau ngeliat tanaman udah relax lagi. Relax lagi. Hah? Ini apa nih? Lanjut. Pernah gak sih kan udah yakin nih udah yakin dengan bisnis ini nih tanaman. Pernah yakin gak mau beda jalur lagi nih bisnis yang nyimpang dari tanaman bisnis lain? Kalau menyimpang, saya pinginnya sih maksudnya ada lagi. Berarti tanaman tetap. Kalau walaupun saya nggak jualan tanaman, saya paling nggak saya tani. Oh, bertani. Saya juga pingin ada bisnis yang lain lah gitu. Makanya biar jangan monoton kan, karena hitungannya saya masih muda lah gitu loh. Mudahan lagi gue lah, bro. Iya, tapi kan gue juga masih muda, masih bisa berkarya gitu loh, bro. Gue belum nikah, umur gue masih 20 berapa, bro? 24 ya? 23 24. Ya umur sendiri juga nggak tahu lu, parah. Kebanyakan mikirin nota, bro. Begini, bro, jadinya gitu. Iya, kalau nota mah jadi pikirin. Ya habis gimana? Tim leasingnya pada nagih. Kan pokoknya masih ada. Yang penting kita pokoknya rawat aja, pasti ketutup. Kan gitu. Nah, kalau tanaman mah nggak sih itu. Walaupun kita pusing itu pikir nota, kita jual senotanya aja kita cepat sebenarnya. Benar. Nah, kemarin gua dapet info, bro. Lu sempet kehilangan pohon ya, bro ya? Sempet kehilangan pohon. Sebenarnya udah sering. Cuma ini yang paling menyakitkan lah. Nah, kan lu pernah cerita sama gua nih berapa kali lu pernah kehilangan pohon ya? Iya, kayaknya 5 apa 4 kali gitu. Doyan banget, bro, malingin lu. Ya, alhamdulillah sih. Tapi dari situ makanya saya nggak begitu down. Dulu pertama kemalingan, saya habis kemalingan, saya ikhlas tuh. Ya. Dapat saya nambah ini. Nambah tempat? Ya. Saya kemalingan lagi, ya, saya dapat mobil yang Avanza. Ya kemarin lagi. Kemalingan lagi di kampung, dapat mobil itu. Ya. Yang kehilangan ini dapat apa? Hilang ini belum. Saya lagi nungguin nih. Lagi nungguin dapat apa? Tapi mau hilang lagi ya? Enggak lah. Cuma kalau Allah ya ngasih jalannya seperti itu ya nggak masalah. Ya, kalau kita buat proses kita loh, bro. Buat proses kita kalau nggak ada kehilangan, kita nggak ada proses, nggak ada bersyukurnya. Ya, namanya kita lagi ditegur ya. Diuji. Nah, kita tinggal bersyukur apa enggak. Benar. Nah, kalau kita misalnya jalannya lurus terus kan gitu, biasanya kita juga lupa diri. Ya, karena kita nggak ada yang ngontrol. Nah, dari teguran itu kan biasanya ada yang ngontrol. Berarti Allah sayang sama saya gitu. Terus kan ini lu udah kehilangan nih, bro. Pasti kan lu berikhtiar nih, lu usaha apa yang lu buat? Usaha apa yang lu buat atau nih lu perketat lagi kandang lu atau gimana? Gue lihat sih udah banyak banget sih. Udah kayak di tembok Berlin. Nah itu, samping parah banget. Kita kalau ya paling itu memperkuat kandang ya kan, mengantisipasi ya. Kita ibaratnya
ini ditegur. Oh, Nih itu. lu kandangnya kurang safety nih, Kurang safety. kan gitu. Saya udah safetyin. Ntar kalau itu kehilangan lagi ya berarti emang udah jalan. Emang terakhir kehilangan berapa duit, Bro? Berapa itu taksiran kalau berapa? enggak 150-an. 150 juta? Iya. Lumayan, Bro. Ya, Buat nggak lumayan buat nikah, lagi. Bro. Betul buat nikah gua aja, Bro. Nggak lumayan lagi. Harusnya dapat mobil satu lagi ya. Ya, mungkin lu dikasih cobaan, Bro. Kali nanti setelah cobaan ini lu dikasih beli rumah lagi baru. Nah itu Atau- tadinya ya ada rencana mau bikin Ya, rumah ya? Ya. Ya, jangan ntar kalau dikasih bini baru. Aduh jangan dong, satu aja lah. Satu juga udah pusing. Oh, iya. Ada bininya. Satu udah pusing ya. Jangan dua. Karena kita komit aja. Segede apapun kita, kalau kita yang lihat dari yang sudah dia bisnisnya lagi naik, Iya. terus dia punya bini baru, itu Hancur pasti ya? collab gitu. Karena biasanya bini pertama itu nggak ikhlas. Tapi kalau kita ibaratnya ke bini pertama udah ngomong bener-bener, oh ya udah nggak apa-apa, dan bini pertama ikhlas, makin naik pasti. Oh, Gitu. maksudnya ikhlasnya nambah apa? Iya, ikhlas nambah, misalnya ikhlas nambah nih. Nambah bini. Ya, saya mau nambah bini, boleh nggak? Dia ikhlas boleh gitu, pasti bisnisnya akan nambah. Udah ngapa ngomongin ngomongin Conan. Nggak, itu kan dari pengalaman. Itu buat teman-teman yang Iya. kira-kira mau nambah bini baru, usahanya udah lancar, boleh. Yang Boleh. penting ngomong sama istri pertama. Yang penting diridoi. Karena kan kita ibaratnya susah payah sama istri pertama. Sama saya udah enak, kita nggak ngomong langsung kita udah. Ini gua cari bini ini gua lagi. belum Itu nggak tahu boleh. kalau sampai ke situ karena kan gua belum nikah, Bro. Nah itu makanya buat teman-teman yang di Di luar sana. teman di luar sana lah gitu. Ini kayak gitu. Kita kalau sama istri pertama itu harus terbuka lah. Gitu. Masa Jangan di sini? diem-diem langsung udah. Tapi gitu lah. Mas Ajis termasuk tipikal orang setia, Bro. Iya. Kalau saya itu selalu apa ya? Karena saya juga saya bisnis, makanya saya kalau ada orang bawa mobil Fortuner itu saya nggak bilang, wah keren amat dan sebagainya. Siapa Itu enggak. Ya ada pokoknya ada pebisnis bawa Fortuner, bawa Alphard. Yang saya tanya bukan mobilnya dapetnya gimana, Iya. proses awalnya gimana. Ternyata lebih pahit, Bro. Bener lah. Iya. Pahit banget, Bro. Ada yang tidur di kolong jembatan, pertamanya di rel kereta, tapi sekarang jadi orang sukses. Nah, Karena itu memang kebanyakan orang ngelihat udah ada hasilnya doang. udah enaknya. Ya, apalagi makanya tuh itu. kalau ya cowok-cowok kalau udah berhasil pasti tuh cewek-cewek tuh pada nemprok. Iya. Kalau sendiri, itu udah Bro. pasti Udah tuh. pasti, Bro. Ya nggak sendiri, kalau udah berbini juga ya gitu. Ke laki, Bro, nggak punya duit udah Godaan. belagu apalagi punya Betul. duit. Ini Bang Ajis sampai terjadinya kebentuknya Nur Seri ini gimana prosesnya sampai itu kan besar? tadi sampai saya nikah kan. Oh, sampai iya nikah tadi, Sampai nikah. hasil duit Habis pengkolan. nikah, saya nggak ada duit dan sebagainya. Iya. Nah saya dari situ malah bukan saya yang nafkahin bini, tapi bini yang nafkahin saya. Oh, saking kita lagi terpuruk-puruknya tuh posisinya Nah kita. bini saya itu berarti kerja di laundry. Ya berapa sih gaji laundry? Ya, Buat makan. Ya gini Bang Ajis, tapi yang gue tahu ya, Iya. ya kalau kita udah berkeluarga ini Iya. mah ya pahit manisnya kita tanggung berdua. Iya, cuma kalau pertama nikah itu nggak seenak yang kita lihat Bayangin. loh. Iya kan, enak enggak. Iya. Karena dari orang satu yang berbeda kita bertemu jadi satu. Oh, iya. Nah, temu siang malam. Iya. Kalau kita pacaran kan cuma malamnya doang. iya. Kita lagi punya duit doang kan benar. gitu. Enaknya doang ya, enaknya doang kita tunjukin Nah, ya. itu. Nah, sekarang itu udah ketahuan nggak enaknya. Udah, pokoknya tiap hari isinya berantem, Berantem ada bareng. berantemnya dan sebagainya, ya kan. Ya saya dikasih makan sama bini, ngontrakin sama bini ya kan. Sampai merokok saya minta jatah 3.000 per hari. Sama bini. Sama bini. Saya minta puruknya. Nah, saya jadi broker seminggu cuma dapat 100.000. Seminggu 100.000. Udah punya bini, udah ngontrak. Ya kalau dibagi 7 aja kan hampir sekitar 12 ribuan ya. Ya iya, saya buat rokok saya juga udah kurang, Bro. Mau buat hidup aja udah gimana ya, banget. susah gitu. Terus Habis itu berjalannya waktu set. Nah, habis itu ada berarti kakak ipar saya nawarin, "Lu mau kerja nggak?" Nah, akhirnya kerjaan cakep kan di Print Cakep. School, ya Iya, kan? taunya Kan? jadi? Taunya jadi tukang sapu. oh, OB. Bukan OB, berarti sapu taman. Oh, sapu taman, orang taman lah. Orang taman lah, berarti Iya. nyapu, ngurusin taman, nyiram dan sebagainya. Itu saya jalanin cuma nggak salah 2 bulan. 2 bulan itu kok saya lepas. kok kayak gini amat ya? Enggak, habis itu saya karena pagi kan berangkat pagi, pulangnya siang.
jadi beban di saya lah, jadi beban. Nah saya sering sakit tuh, sering sakit, saya gak enak dong. Kecapean ya? Gak enak. Nah saya main lagi tuh ke tempat yang bos Birajasa yang punya tanaman. Yang punya tanaman. Nah, datang ke bos Birajasa tanaman. Nah, saya ke tanaman situ. Nah, yang nungguin situ dia pergi. Udah jagain ya. Lu tahu ini harganya. Oh, siap. Di Nurseri dia. Iya, di Nurserinya. Ya udah saya jagain. Waktu itu kalau nggak salah saya dapat 8 juta di hari itu. Oh, 8 juta di hari itu. Seharian doang. Seharian doang. Saya ngelayanin, ngelayanin. Ya tolol dapat 8 juta. Habis itu dibagi komisi. Saya. Itu keuntungan saya doang tuh. 8 juta sehari. Habis itu saya udah saya keluar dari tukang sapu. Wah, langsung mutusin banting setir. Banting setir. Habis itu sama teman-teman dia bilang, coba dong cariin lapak. Oh, itu udah niat lu udah pakem, berkata orang Jawa itu pakem ya? Iya. Udah mantap nyariin lapak. Tapi itu saya juga sebelum itu saya pernah sakit juga. Yang 8 juta itu buat berobat saya pulang kampung. Kalau nggak salah baru sisa tinggal 2 juta. 2 juta di kampung langsung nekat ke sini lagi karena saya udah pesen itu kan lapak. Ya udah saya punya 2 juta. Nah, ketemu di sini lapak. Oh, ini orang lagi BU apa emang udah jalan lu kali ya? Emang jalan saya kayaknya. Nah, kebetulan yang punya lapak ini orang Jawa. Orang Jawa. Pade yang waktu itu ya? Iya, Pade. Malam-malam ya? Nah, itu orang Jawa. Ini beneran mau. Tapi saya DP-in dulu ya, Bu. Oh, lu DP-in tuh buat ngikat. DP-in tuh 2 juta dulu, ya kan. Emang harga tempatnya berapa, Bro, dulu? Dulu tuh 15. Itu bukan harga tempat beli ya, karena apa? Oper nama. Oper nama, ibarat kata bayar garapan orang. Oh, iya. Karena ini kan punya geraha. Bintaro. Namanya Bintaro. Habis itu saya DP-in. Udah DP-in saya bingung lagi dong. Karena saya punya 2 juta doang nih. Iya. Gimana nih caranya? Akhirnya lu punya tempat, udah lu DP-in, belum lu bangun dong? Iya belum. Orang baru tanah kosong berarti ya? Baru tanah kosong. Itu masih kosong juga masih banyak tanamannya ibu itu, Pade itu. Nah, habis itu saya yaudahlah saya bersihin dulu lah. Bismillah, saya bersihin. Oh, lu garap tuh. Saya lu bersihin sendiri sama bokap. Oh, sama orang tua. Sama bapak saya. Kebetulan hari itu nggak ada duit, jadi mending bapak saya suruh kesini kan. Kebetulan bapak saya juga dulunya orang proyek lah, orang bangunan kan gitu. Ya, kita ibarat kata kita nggak punya duit, tapi kita dengan modal seadanya, jadi ya ibarat kata dikasih jalan lah. Iya, betul. Kita semua semangat aja, bisa lah gitu doang, ya kan. Ya udah saya garap, bikin apa yang bisa, yang tanpa modal saya garapin dulu. Berjalan waktu ada aja, ada kakak saya ngasih 3 juta. Oh, dana. Ngasih dana. Ya udah ini padahal waktu dulu tuh nggak pernah karena saya sering bisnis hancur sih, hancur. Membuat orang nggak percaya kalau udah nggak ada yang percaya. Abang saya nggak percaya, kakak saya yang cewek nggak percaya, sampai bokap saya juga nggak percaya. Memang begitu Bang Ajis, kalau kita susah nih, jangankan orang, setan aja nggak mau sama teman sama kita. Iya bener. Cuman kalau kita udah seneng nih, jangankan saudara, setan aja mau berteman sama kita. Iya, begitu. Teorinya begitu memang. Habis itu, nah begitu. Pokoknya cakep. Kita pokoknya dianggap sebelah mata lah. Ada sebelah mata. Tapi alhamdulillah ada jalan tuh. Kakak saya ngasih 3 juta. Ibu saya jual nanas, kan tempat saya nanas madu. Jual nanas dia 5 juta dikasih ke saya. Gitu. Ini buat modal. Nah itu buat bangun. Habis bangun, bingung lagi ngisinya gimana. Udah jadi nih, bingung ngisinya. Berkata udah punya tempatnya, bingung ngisinya. Iya, bingung ngisinya. Terus habis itu saya ke tempat yang Birajasa itu dulu lagi, ya kan, ke Nurserinya. Ngapain tuh? Main aja. Woi, ada bos kita bawaan. Juragan. Salim besar. Salim. Motor baru lagi. Bos Tangerang Selatan. Oh, gila. Bos. Bos aing. Lanjut. Iya. Mbak Pina, tolong ya. Mbak Pina tolong ya. Ya banget. Ya alhamdulillah sekarang udah gitu ya kan. Dulu saya ngasih sendiri dan sebagainya, sekarang udah. Kopi dibikinin, makan dibikinin, rokok dianterin tadi. Saya cuma tinggal duduk, tidur. Gak apa-apa bro, itu namanya proses. Kita hasilnya yang kita dapat nih sekarang ini bro. Betul. Kita yang menikmati, kita yang bikin prosesnya. Alhamdulillah, ya Allah ngasih jalan lah.
Saya main ke sono, ke tempat itu, Berarti ini kan tadi nih tempat Toyo. dari lu udah punya tempat, bingung isinya ya? Bingung isinya. Saya bingung isinya, udah, aduh, gimana caranya? Gimana caranya Padahal saya tuh? udah utang bank juga tuh, bank saya udah utang juga. Berani banget bro, masih muda. Lah sekarang kalau nggak berani gitu, kita nggak berkembang. Bener sih, memang bisnis itu bukan soal kita berani apa enggak. Ya intinya tuh berani kita spekulasi. Kalau kita nggak berani spekulasi, nggak berani mentalnya, ya udah nggak bakal maju. Nggak bakal maju. Ya, dan gitu-gitu keberanian tuh yang bisnis tuh keberanian sebenarnya, bukan modal tuh. Kan kalau duluan biasanya kalau orang mau berawal bisnis kayak bingung nih, nggak ada modalnya, Ya, ya kan? Tapi kalau udah dikasih modal bingung mau ngapain. benar. Yang ada duitnya habis, nggak jalan. Kalau prinsip gua Gitu. lebih baik gua ditinggalin ilmu dibanding harta bro. Iya. Karena kalau kita ditinggalin harta, kita nggak punya ilmu, itu harta Habis bahkan doang. habis gitu aja. Cuman kalau kita ditinggalin ilmu, ilmunya mengalir terus, nanti kita berusaha, nanti pasti ada jalan. Udah jalan. Betul. Ya terus bro. Nah, habis itu bismillah udah gue kesana main ke tempat teman saya itu namanya Toyo lah, Oh, bisnis Toyo. lah. Toyo. Dia kebetulan tuh habis belanja banyak banget. Masih Toyo. Sampai di rak tuh nggak kepenuhan di rak tuh sampai di barang bawah-bawah. koleksi ya? Oh iya. Barang lokalan. Karena memang dari dulu kalau ke tempat Bang Ajis tuh terkenal dengan lokalannya, nursery lokalan ya terkomplit Iya. dulu ya. Dulu saya pertama megang itu lokalan sih. Ya karena memang Bang Ajis ini nge-branding dari awal memang pohon lokalan. Pohon lokalan. Gitu. Habis itu udah dia nawarin, lu tempatnya kosong ya? Ini daripada kasihan di bawah rak, bawa dah lu tempat lu Oh di bawah semuatnya. itu Iya, semuatnya. semuatnya. Tuh alhamdulillah banget tuh. Ya udah lega tuh. Berarti ada orang baik ya? Ada orang baik. Ada orang baik. Waktu itu kalau nggak salah sampai 125 juta nota. Buset. Coba kalau kita nggak apa, emang kita bukan Iya. jalannya, saya udah takut dong. Iya kalau bukan mental yang orang-orang usaha, Iya. pasti udah ngedown. Nah sekarang udah utang bank ya kan, udah utang sono sini lah buat bangun ini, habis itu diutangin lagi. Nah. Tuh bagaimana perasaannya? Sampai 125 juta bahwa padahal itu saya megang 1.000 pun nggak waktu itu. Waktu itu? Ya, karena habis saya bikin ini juga kemalingan HP-nya yang buat saya ibaratnya buat jualan, HP dua-duanya hilang, terus lain-lain. Ya hampir pertama buka nih, Berarti hampir- baru buka aja udah dikasih cobaan ya? udah kasih cobaan. Hampir lah 10 jutaan tuh Hampir 10 hilang. juta? Nah, barang-barang saya yang hilang. Waktu lu habis itu HP hilang bingung lah mau kemana Bingung ya? mau kemana? Nah itu, karena Allah ngasih jalan, saya main ke tempat situ, ke tempat Toyo, saya dikasih itu. Habis itu dikasih barang, saya bingung lagi karena nggak punya HP. Mau gimana? Udah ada tempat, udah ada barang, HP-nya hilang. HP-nya hilang. Bingung mau jualnya Bingung kemana? mau gimana jualannya. Aduh. Ya terus? Nah ada tuh kan saudara saya yang saya masukin ke biro jasa Iya. dulunya. Dia punya HP kan. Iya. Udah gue pinjem dulu dah. Oh lu modal nekat tuh? Pinjem doang, maksudnya dia kalau mau berangkat kerja saya kasih, ntar dia pulang kerja Oh. dia posting. Oh, posting. Kayak gitu, cuma buat pinjem gitu doang selama seminggu kalau nggak Seminggu? salah. Oh kerja lu udah dapat duit dari penghasilan itu lu beli HP? Nggak begitu malah bro, Nggak begitu? saya pinjem HP kan baru seminggu, biasa nama bisnis kan, Iya. belum langsung itu saya pinjem HP itu nyari di Tokopedia Nyari yang di bisa HP kredit. Oh gitu, ya tau Nah Bang. saya kredit di satu brand lah. Iya. Nah, di situ kredit yang cuma 100.000 DP-nya kalau nggak salah. Oh, buat Nah, administrasi doang paling enggak? Buat minusai 100.000, saya udah dah Bismillah. Waktu itu saya beli HP 4 juta. Oh, dari situ lu awal tuh bergerak tuh. Dari situ saya bergerak, tuh mulai tuh udah bisa jualan, bisa nutup nota. Oh iya, waktu itu pernah cerita tuh ya. Iya kan, nutup Terus? nota. Bingung lagi habis itu karena PSBB pertama. Karena PSBB. PSBB pertama Oh sepi yang banget, bro. corona awal corona Iya, ya? awal corona. Kan sepi banget. Iya bener-bener Aduh, sepi banget tuh. Gimana nih? Dan sebagainya. Udah, gua pulang kampung. Oh lu pulang kampung Baru bikin kayak gini, baru mau jalan, saya udah pulang kampung karena sepi. karena sepi. Itu pohon yang di kios di mana? Saya kios, saya titipin ke teman. Oh lu yang waktu itu yang lu titipin ke temennya? Iya, ke teman tuh sampai 5 mobil kayaknya nggak salah. Itu juga
Saya udah titipin ke teman, habis lebaran tuh saya berangkat lagi. Tapi pohonnya aman. Ya ada yang beberapa yang ya Ya namanya, namanya manusia, namanya dititipin juga kan. dikasih amanat, ya kadang-kadang belok kanan kiri lah, Iya. itu udah biasa. Ke satunya gitu, keduanya ya banyak yang mati namanya dia. Ya karena kita kembali lagi karena kita nitip, ya butuh juga. bisa dia dirawat ya, kalau mati ya udah resiko kita. Risiko kita. Itu waktu itu kalau nggak salah itu 75 juta. Rugi? Enggak, itu saya titipin pokoknya. Nah, saya berangkat, saya total kira-kira cuma ada 35 juta. Setengahnya? Iya. Padahal saya di situ masih ada utang kalau nggak salah di 85 juta. Buset. Udah pusing lagi tuh, Bro. Pusing lagi lah. Pusing lagi. Udah. Cobaan gini amat kata gua. Udah utang sama bank, ya sama saudara-saudara ada utang, ini juga dimakan juga. Makan juga. Aduh, udah bingung. Aduh, gimana caranya? Udah bismillah lagi lah. Habis itu lo nggak nyerah tuh? Nggak nyerah. Udah saya berangkat. Bismillah lagi. Utang lagi udah. Utang pohon lagi. Utang lagi lah, makin banyak. Namanya Utang tukang makin pohon. banyak lagi tuh. Utang. Nggak ada tukang pohon yang nggak ngutang. Ya utang lagi. Kalau nggak salah itu di 200 jutaan. 200 juta? 200 juta baru berangkat itu utang 200 juta. Waduh. Tapi gue salut bro, sama lu mentalnya kuat bro. Namanya lu kan pendatang, datang ke Jakarta. Ya lu nggak punya siapa-siapa, ya lu hidup harus mandiri gitu. Tapi memang orang yang kayak gitu yang bahkan orang sukses bro. Amin. Memang gua nggak apa yang ngebagusin orang pendatang, nggak ngejelekin juga orang ya pribumi sini asli. Ya pribumi juga kalau kayak gitu insya Allah. Iya. Dia lebih enak harusnya loh bro kalau pribumi. Ya, karena apa? Karena dia nggak usah, ibaratnya nggak usah nyewa lahan, dia ada lahan. Tinggal dia mau apa enggaknya. Cuman kan kadang-kadang kalau yang ya maaf kan orang-orang yang pribumi itu kadang-kadang kan karena dienakin, dimanjain dengan kehidupannya. Betul. Ya membuat dia jadi hidupnya lembek dan dia yang penting ya udah kerja yang penting enak. ya semua fasilitas sudah ada ya tinggal pakai doang, ya apa yang dipikirin. Beda dengan kita mau pakai motor ya kita harus beli, kita mau punya mobil ya kita harus beli sendiri. Betul. Alhamdulillah ada pandemi. Pandeminya udah PSBB udah biasa tuh, cuma pakai masker dan sebagainya kan, PPKM awal-awal tuh. Tapi itu ngebum karena orang bingung kan, dirumahin, bingung nyariin pohon. Orang-orang dirumahkan menjadi jenuh dan beralihlah tuh ke hobi. Hobinya karena kayak yang saya perhatiin, hobi itu yang pas awal pandemi yang ramai itu tanaman sama hewan. Sepeda. Hewan sama sepeda ya? Iya, sepeda. Gitu. Tuh. Cuman yang bagus buat bisnis tuh hewan sama tanaman yang kenceng-kencengnya gitu. Kenceng-kencengnya. Gua hampir waktu itu tuh hampir nursery nggak beli, semua beli mobil. Semua nursery. Gue belum. Kan lu kan juga belum bikin nursery waktu itu, ya kan? Belum bikin nursery. Gue mau ibarat kata anak bawang. Kenapa bapak gua nyuruh gua tuh pas awal pandemi tuh? Karena memang bokap gua itu, bapak gua dulu udah nyuruh gua tuh sebelum pandemi udah nyuruh lu coba dagang tanaman. Ya, satu kenapa gua ngambil? Karena waktu itu gua lagi nyelesain studi gua, karena gua skripsi semester akhir. Ya itu gua fokus dulu. Dan gua juga waktu itu sebelum dagang pohon gua dagang roti, bro. Dagang roti juga. Dagang roti di pinggir jalan. Berarti lu juga ya berawal dari bawah banget ya? Pahit lah pokoknya. Ntar ada di segmen video gua. Padahal mau lu kan dulu importir dulunya. Cuman kan di 2006 importirnya. Cuma ya dia juga cerita sih sama gua. Berita panjang lebar di sini lah. Sampai dia terpuruk banget. Dia sampai jam 2, jam 3 baru pulang. Ke sini. Nah itu dia nggak pesen apa-apa, cuma ngopi bareng sini. Nah dia punya tanaman waktu itu Syngonium pink splash. Pink spot. Lu tawarin ya? Bro ini ada pink spot. Mau nggak? Waktu itu cuma satu daun tuh 950. Dia tawar lagi, bro, gue lagi nggak ada duit. Kalau dapat 850 saya ambil dah. Iya. Gitu. Nego-negoan. Iya. Ya udah dah, gue dapat 50.000 lumayan, gue ambilin gitu. Karena ya gue juga bukan menyesal sih, sedikit. Ini berkata kalau gue waktu untuk awal pandemi, gue punya dana, dana mendukung, ya otomatis kan bokap gue langsung ngalin gue. Ibarat kata kalau yang langsung gede tuh. Tapi kita kan sebagai manusia nggak bisa langsung ke gede. Itu makanya gue disuruh ke tempat lu dulu bro, suruh belajar dagang segala macem. Udah bisa ya gue
waktu itu dikenalin nama bos raksasa besar. Iya. Samping Besar. Anda ini. Iya, depan saya. Nah itu habis itu saya beralih ke importir. Iya. Saya pinjem dah tuh sampai 150 apa enggak? Kalau salah 150 juta, ngutang lagi tuh. Utang lagi. 50 juta saya ambil karena babe lu juga mau ngambil. Oh iya. Babe lu kan nitip. Nitip ya? Bro, gua ambil tempat lu ya. Ngambil banyak-banyak lu. Iya. Kalau banyak lu udah terserah lu. Gitu. Karena katanya lu udah mau mulai Iya, jualan. gue jualan di rumah tuh. Gue sedih banget bro, di rumah Iya. tuh masih dagang rumahan. Gue dagang sendiri, ngambil sendiri, mikir nota sendiri bro, nggak ada yang bantuin. Ya sama aja. Kalau lu masih mending di rumah kan. Iya sih. Kalau gue kan udah bikin ini sendiri ya kan. Jualan sendiri, packing sendiri, belanja sendiri, nanam sendiri. Nah. Bikin konten pertama tuh waktu Iya. bikin media sendiri. Sampai di sini tuh serem banget kan kalau malam bro. Sendirian bro gua. Karena Oh, iya. gini pulang kampung. Saya sendirian. Itu berarti pagi saya keliling, yang kemarin saya foto apa aja Iya. laku, saya ambilin, Malam taruh sini, taruh besok sini, packing. besok packing. Gitu. Ya. Pas itu lagi rame-ramenya packingan kalau nggak salah sampai 30 packingan saya sendiri tuh. Ya. Saya sendiri packingan sendiri 30 packingan. Percaya lah orang omset waktu untuk gede bro ya. Iya, gede. Dari gua aja nyetor ke lu aja Hampir 30 dua hari 30 juta, 2 hari 35. Kenyang dia makan duit gua. Iya. Kenyang dia pokoknya memakai duit gua. Tapi gua kalau juga nggak begitu gede. Oh, ya yang Kalau gede, gue enak kayaknya. Karena Ya. dia udah di situ lagi kenceng-kencengnya. karena prinsip dulu orang dagang tuh ya yang penting dia udah dapat untung, lu masih bisa jual ya. Iya. Digerus terus. terus gitu. Yang penting Saya sama-sama nggak bisa mau, jual. saya sama jalan lah. Iya, sama-sama jalan. Apalagi babe lu ceritanya ke gua kayak gini gitu. Ya kan saya sama kayak gua lah ibaratnya dari pertama bawah banget, makanya udah bro ini saya modalnya sekian, saya mau ngasih untung sekian, gimana menurut lu? Tapi jualannya nih harganya sekian bro, Iya. itu masih kenceng. Karena memang kalau dulu Gua gituin. harga itu nggak ada permasalahan. Karena Nggak ada memang masalah. lagi rame-ramenya awal pandemi, ibarat kata orang tuh haus sama pohonan. Iya, benar. Ibarat kata pohonan itu kayak makanan pokok kayak beras. Kalau nggak ada pohonan tuh ibarat kata kurang. Kurang ya. Gitu, benar. Itu sampai ya ibarat kata memang di tahun-tahun ini pedagang tanaman ibarat kata dapat lah rezeki lebih ya. Rezeki lebih. THR-nya ibarat kata THR-nya tukang tanaman. Iya. Ya, Itu kata para suhu dulu, itu siklus 10 tahunan. siklus 10 tahunan. Mm-mm. Berarti nanti kalau 10 tahun lagi gue udah punya keluarga dong. Iya, harusnya gitu. Harusnya gue udah punya tanah, mobil, rumah, Iya. segala macam. Iya. Dan nanti Apartemen. yang kerja sama gue udah harus bisa. Iya. Udah harus punya nursery sendiri-sendiri. Nah gitu kalau bisa. Saya gue demennya kayak gitu harusnya Ya. kalau udah bekerja dari saya keluar dari sini tuh udah bikin nursery. Yang Tuh, penting keluar dari bebas. kita tuh namanya bawa baik, Iya. jangan bawa yang buruk. Betul. Jadi kita bangga bro. Iya. Anak didik gue nih jadi sih mantap gitu kan. Ya syukur-syukur dia bisa melebihi dari kita karena kan Ah, kita senang gitu. iya. Kita ikut senang. Ya kayak lu kan gue juga seneng. Eh, Ya lu udah dapat Fortuner, gue dapatnya Escudo. Gue dulu seneng. jangan disebut sama lu. sini. Kan ada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Ada importir tuh yang dengar. Kan pajak bener kan pajak. Oh, pajak. Pajak mobil lebih sama motor. Kita kan masih ada nota bro. Tadi ditagih nih abis ini. Ya nggak apa-apa sih namanya. Ya, usaha kan yang penting mah gitu tukang lah. tanaman, yang penting kalau belum ada setoran, ya kita Ngomong omongin padanya. lah, kita sampein nih belum ini. Ntar yang atas juga ngerti. Ngerti. Karena dia juga prosesnya sama. Kebanyakan tukang lu prosesnya sama. Ya Dari kalau bawah. kalau bisa sekarang kita belanja sama importir, kedepannya kita jadi importir bro ya. Iya, syukur-syukur kita jadi importir. Itu target gue sih bro, Nah, target gue. Gitu. gue jadi importir. Kalau saya targetnya tani lah. Tani. Untuk di ya kalau lo ngasih rezeki itu di umur 40 saya udah pensiun jadi pedagang dari petani. Gitu. Keinginan saya. Ya siapa tahu kan dari broadcast ini oh ternyata besoknya Mbak saya umur 40 udah di kampung ya kan. Emang umur sekarang berapa? Sekarang 31. Masih muda bro. Masih muda. Makanya kan Jalan 10 masih tahun ini panjang. siapa tahu lah ya kan. Ya kita nggak mau dong kita nyari duit mulu. Iyalah. Kita Kalau- juga harus balance karena kita juga akan mati bro. Masih kita mau ngurusin dunia aja kan enggak. Enggak. Kita harus Tapi kan ada target lah. Paling nggak kita ada target di umur sekian saya harus udah nyiapin dunia kita udah untuk dunia kita udah pusing lah ibaratnya udah males. Ya, Kita itu kan ngurusin pikiran. ke akhirat. kalau pikiran gue masih jedak-jeduk bro, lo masih jiwa muda. Ah, kalau lu mah iya, lu masih semangat-semangatnya, udah kayak gua dulu. Semangat-semangatnya, pengen beli rumah, pengen beli villa, pengen beli pulau. Iya.
Iya, pesawat. Iya, harusnya jet gitu. pribadi. Jet pribadi. Nanti ya, gitu kita lah. jadi importir, bro. Importir Doain dulu. aja. Amin, amin. Ini yang gua harus pelajarin nih, nanti sekarang kita belanja sama orang, mungkin suatu saat orang belanja sama kita. Nah itu, targetnya harusnya gitu. Nah, Makanya dulu saya waktu utang itu juga gitu. Karena, wah. Sekarang lu parah belanja nih sama petani, nanti lu bisa ngasilin sendiri. banget. Nah, makanya itu. Gitu. Tapi ya karena kita butuh proses, sering berjalan ya mungkin nanti akan ketemu jalannya, Iya. bro. Itu berkarya. Ya, Berkarya, ngajarin lagi yang lebih muda lagi. Benar. Biar Indonesia tuh makin maju ya. Kapan kita ekspor? Masa kita impor mulu kan gitu? Iya, Iya nggak? ekspor sekarang lagi rame nih. Nah, tanam bisnis pertanian kan kalau anak muda waktu zaman saya dari ibu saya sama kakek saya lah bilangnya, Iya. Tong, lu jangan jadi tani ya, lu jadi dokter dan sebagainya. Nah, Tapi hati saya enggak, saya harus jadi petani. tani apaan? Apa aja yang penting saya jadi petani. Saya ketemu alhamdulillah tanaman hias dan menghasilkan, ya udah tanaman hias. Emang petani emang yang ngasilkan tani tanaman hias doang? Kan ada yang lain. Ya ada yang lain. Yang Cuma lebih- kalau basic saya kan tanaman hias. Tani ini aja, bro, yang Apa? percaya, bro. Ganyong. skip benen terciduk lagi. lanjut. Kalau tani mah apa aja? Lah sekarang gini loh, beras aja kita masih Iya, impor. Lah kita tanahnya banyak banget, bro. Iya, tapi kita jangan ngomongin ke situ, bro. Nanti Iya, tapi kan kita buat motivasi Iya, motivasi. anak-anak muda, bro. nanti kalau gua sambungin ke situ lagi ntar larinya ke politik, bro. Jangan ke politik. Maksudnya ini buat semangat anak muda Iya. bahwa bertani itu apa aja kalau kita tani Iya, itu betul. menghasilkan. Bertani sejak Syukur-syukur dini. kita kalau banyak anak-anak muda bertani. Banyak kok, bro. Yang gua lihat pedagang pohonan aglo sekarang banyak anak muda. yang Kalau pedagang. sekarang udah mulai banyak Ya. karena udah anak-anak muda. Karena kan dulu bersemangat. brandnya kan kalau dagang pohonan itu kayak orang tua orang banget tua lah. banget. Tapi sekarang kan Ibu-ibu ya, banget, ibu-ibu gitu banget, kan. orang tua banget. Tapi kan sekarang ini ya ibarat kata merubah suatu pola pikir orang gitu. Ya syukur-syukur anak muda jangan di tanaman hias aja lah. Ya. Syukur-syukur anak muda untuk pangan ya kan, untuk yang lain lah. Tapi Syukur-syukur memang bisa nyilang iya, gitu kan. Tapi memang niat gue juga gitu, bro. Gue ada usaha tanaman, gue juga harus usaha di sektor lain, bro. Iya, harusnya gitu. Maksudnya menghidupi anak-anak muda sekarang lah. Iya. Kita paling enggak kita punya, jangan kita bekerja mulu tapi punya lapangan kerja. Iya. Ya enggak? Kita nggak bisa dong ibaratnya berpacu ke pemerintah aja. Pemerintah gimana sih dan sebagainya. Nggak usah nyalain gitu. Ya, nggak Berawal usah. dari diri kita sendiri Nggak aja. usah saling Nyalain. Tapi ayo kita bareng-bareng lah dari anak muda sekarang. Ayo kita bertani. Kapan kita biar paling enggak tuh kita nggak usah impor. Ya. Paling nggak itu. Kalau kita nggak impor berarti kita udah maju banget. Ya, kadang memang kan rakyatnya menyalahin pemerintah nyalahin rakyat. Ya kalau sama-sama nyalain ya kapan ada habisnya. Nah, karena iya kapan majunya kan gitu. Kembali Ya, lagi benahin diri dari kita. diri kita Ya, gitu loh. dari- Makanya ini sekarang anak-anak muda itu harus semangat untuk bertani, ya kan? Untuk dokter dan sebagainya, ya kalau kita untuk bertani, taninya tanaman hias itu kalah. Terus PNS, alhamdulillah insya Allah kalah Oh, gajinya. gajinya. Jangan sebutin ntar pada pedagang aglo. Ya nggak semua aja sih, semuanya nggak cuma aglo. Kita juga kan banyak, bukan aglo aja. Benar. Ada aglo, ada teman-teman banyak, kan? Kadang juga orang ngelihat kita dagang aglo enak, tapi belum tentu pas dia jalanin enak. Enak, betul. Karena semua ada jalan Ada jalan masing-masing. Ya. Yang penting kan lu bidangnya apa, nah Ya, tekunin di situ. Tekunin di situ. Yang penting kita harus fokus, telaten, semua pasti ada jalan. Jadiin hobi lah intinya. Hobi, betul. Jadiin hobi dulu. yang dibayar. Iya, jadi hobi dulu. Tapi hobinya yang bayar kita, bukan kita yang bayar hobi. Gitu lah, bro. Jadi hobi dulu. Lu hobi di mekanik, ya udah jalanin jadi mekanik. Tapi gimana caranya lu bisa bikin motor? Benar. Gitu caranya anak muda. Ya enggak? Benar, bro. Nih abis ini gua mau ngeliat salah satu nih, kan biasanya nih kayak youtuber terkenal nih, Ah, Mbak Indah, Samsudin, sama yang lain-lain dah. Biasanya kan kalau nge-review nih, ini tempat ini aja. Tapi ada satu tempat yang belum pernah dimasukin nih, ah, pabrikannya nih. Kita pabrikannya kita langsung lihat aja. pabrikan. Boleh gak nih pabrikan lu di belakang? Oh, boleh. Cuma kita pabrikan belum banyak lah. Mungkin baru belajar lagi. Karena dulu kan sempet tuh, karena istri saya hamil, saya udah nyiapin tuh gede-gede banget, Iya. udah siap buat pabrikan. Ternyata saya karena anak pertama kan, Iya. 2 bulan saya di kampung. 2 bulan. Kesini
biasa dong kalau lama di kampung, Iya. duit habis. Udah keenakan kesini, di iya. Sini kusut aja. Sini kusut. Tiba-tiba kalau datang gua main Mobile Legend aja di pojokan. iya, Itu udah bener. kayak orang nggak ada semangat hidup tuh. Nggak Udah ada kayak semangat hidup. udah kayak ayam sayur tuh. Nah, pasukan HP miring bener. Ya, ya. Nah, memang habis satu. itu kan ada temen tuh kesini, set, ya kan. Cakep dari ke belakang gua berikan gua. Iya. Set, cakep nih. Adelia waktu itu harga paling Adelia putih. Ada putih, ada Harganya itu 15 sampai 20 juta. Saya jual 7 juta. di bawah harga. Ya udah bawa harga banget, Bang. Ya, itu yang nonton pedagang pasti. Iya. Iya. Ya kan? Sampai 50 juta. Karena saya cuma dapat punya duit tuh 50.000 doang. 50.000 doang. Ah, Sampai sini. Oh, lu kusut dah tuh apa ya lu Iya, jualin tuh. jualin dulu dah. Yang penting tuh bergerak dulu lah, roda Bergerak perekonomian. dulu. Habis itu koleksian. Ya udah pabrikannya habis. Habis. Paling dia lagi ngawalin lagi. Tapi ntar kita lihat di belakang ada apa aja, nanti kita lihat karena Iya. belum ada yang nyorot ke belakang nih. Nanti Belum kita ada. sorot aja ke belakang. Oke. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita masuk ke dalam. Iya.